saya itu melihat banyak kuntilanak di kamar. Mainnya itu di malam hari saat orang tidur tuh saya bisa bangun main sama boneka. Yang saya lihat adalah boneka ini semuanya berbicara. 2025 ini kayak gejolak bumi kita ini makin kenceng. Karena saya melihat ada dataran yang terbelah. Jangan selalu melibatkan gaib di setiap kejadian yang terjadi. Karena kejadian besar yang terjadi kadang tidak ada campur tangan gaib, justru karena ulah manusianya sendiri. 2025, kurangi keserakahan atau kamu yang akan menjadi korban. Di 2025, karena emang kayak krisis kemanusiaan. Orang bisa tega melakukan kejahatan, bahkan orang bisa tega untuk membunuh anak kecil. Hal-hal yang cukup tragis itu di 2025. Sementara 2025 itu PHK massal, ekonomi jelas makin menurun, tapi ada beberapa oknum yang udah kaya makin kaya, yang tutup mata dan tutup telinga dengan keadaan perekonomian Indonesia di 2025. Jadi korbannya tetap apa? Rakyat kecil. Salam penikmat ganjil misteri. Ketemu lagi sama aku Anggi Tampu Bolon, dan di sini aku tidak sendiri karena aku ditemani oleh seorang Kak Caca Karlain. Halo Kak, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Puji Tuhan sehat. Dan di sini kita bareng-bareng mencoba untuk memprediksi Kak. Karena penonton ganjil misteri itu sangat penasaran seperti apa terawangan Indonesia, Nusantara kita ini di tahun 2025. Apalagi mereka selalu waspada terhadap bencana alam, kecelakaan, atau fenomena-fenomena yang mungkin akan menghebohkan di tahun 2025 nanti. Buat 2025 itu sebenarnya kejadian bencana itu pasti di setiap tahun ada aja ya. Cuman di 2025 ini kayak gejolak bumi kita ini makin kenceng. Karena saya melihat ada dataran yang terbelah. Oke, dataran itu? Di pertengahan 2025, terus ada kekeringan dari pertengahan ke akhir. Pertengahan tahun. Ya. Kekeringan itu? Kekeringan bisa jadi kemarau. Kemarau. Oh, yang harusnya kemarau berarti di akhir tahun dong ya? Tapi dia mulai dari tengah. Panas berarti? Dari tengah ke akhir tahun. Ya. Terus? Dan kalau untuk awal tahun itu air masih kenceng banget. Oke. Air masih kenceng banget. Api juga masih kenceng banget. Dan udara juga masih seperti saat ini. Akhir tahun 2024, udara, angin, dan api itu kayak sedang berlomba-lomba. Api berarti bisa dari gunung atau apa Kak? Gunung sudah saya prediksi buat 2024, saya pernah bilang itu lebih dari lebih dari beberapa gunung, dan itu terbukti ternyata sampai sekarang. Yes. Kalau 2025, gunung pun masih aktif, tapi tidak separah 2024. Cuman efeknya itu cukup bikin kaget ya. Banyak korban? Banyak korban. Itu dari darat. Mungkin ada tsunami atau dari elemen air nih Kak. Saya hujan badai atau angin kencang kayak gitu. Hujan badai itu pasti, angin pasti karena udara aktif ya. Kalau untuk tsunami saya belum melihat itu. Oke. Nah ini kan Kak udah hujan badai ya, maksudnya di tahun 2024 ini udah kemarin ada banjir. Akan ada lagi nanti mendekati
udah mau tahun baru nanti? Kalau misalnya curah hujan Oke. semakin tinggi, itu otomatis di beberapa wilayah banjir. Ditambah kesadaran manusia sekarang ini semakin menipis. Kenapa saya bilang begitu? Tidak adanya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Banjir itu kan disebabkan oleh beberapa saluran yang macet. Manusia berarti? Ya, kesalahan pada manusianya. Misalnya yang tadi saya melihat ada bumi, ada daratan yang terbelah. Oh iya. Itu juga karena ulah manusia sendiri. Jadi bumi alam itu nggak baik-baik aja tuh karena ulah manusianya sendiri. Karena 2025 makin banyak manusia-manusia yang rakus. Sementara 2025 itu ekonomi kita menurun. Kalau kita tidak baik-baik, saving money dari sekarang, tidak punya manajemen keuangan yang baik, maka 2025 kita akan anjlok. Mungkin nggak Kak ada fenomena alam di tahun 2025 yang dahsyat, yang bakalan viral, yang paling menggemparkan? Gempa. Itu bisa dikasih tahu nggak Kak, titiknya di mana dan kapan terjadinya? Sekitar awal mau ke pertengahan, daerah Jawa, Pulau Jawa, sama Sulawesi. Kira-kira makan banyak korban nggak Kak? Gede nggak itu gempanya? Cukup tinggi sih. Itu tadi udah dari bencana alam nih Kak. Untuk kecelakaan, ini sudah mau menjelang akhir tahun, serta di tahun sepanjang 2025, ada nggak kecelakaan selain di tol atau di darat, air, kapal laut, pesawat terbang, kemungkinan besar? Kereta api ada di luar negeri, pesawat ada. Pesawat di Indonesia? No, di luar negeri. Di luar negeri. Di negara mana Kak luar negerinya? Daerah Eropa. Oke, berarti di benua Eropa ya. Kalau untuk kecelakaan di tol, itu kira-kira ada lagi nggak Kak? Kecelakaan di tol pasti masih sering terjadi. Oke. Karena apa? Ya itu tadi kan, ketika manusia itu tidak bisa kontrol diri saat berkendara atau sedang kelelahan tapi dipaksakan untuk nyetir, itu pasti ada aja. Kita coba prediksi lagi terawangan untuk wabah penyakit. Ya kan? Ini kita sudah melalui COVID. Di tahun 2025 atau seterusnya deh, kita ada nggak kemungkinan penglihatannya Kak Caca akan ada wabah penyakit yang menular di masyarakat? Menular? Atau yang heboh lah wabah penyakit ini yang jadi trending topik nantinya. Berhubungan sama paru-paru sih. Pernapasan berarti ya? Pernafasan. Sepertinya akan heboh ya? Sepertinya akan heboh kalau tidak tertimpa satu berita yang menghebohkan. Karena nanti 2025 ini banyak banget nih berita-berita menghebohkan dari kriminalnya. Apalagi tingkat kriminalnya itu sangat tinggi sekali di 2025. Karena emang kayak krisis kemanusiaan. Orang bisa tega melakukan kejahatan, bahkan orang bisa tega untuk membunuh anak kecil. Hal-hal yang cukup tragis itu di 2025. Oke, mengaitkan nih di kasus pembunuhan. Berarti kemungkinan adakah berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang dahsyat nantinya tahun 2005 atau misalnya berita tentang seorang pembunuh dan ternyata pelakunya adalah tokoh ini yang mengejutkan masyarakat itu coba Kak? Kayaknya setiap tahun itu ada kasus pembunuhan. Oke. Tapi untuk jumlahnya 2025 itu sangat banyak. Wow. Kalau pelakunya maksudnya highlight beritanya itu bakalan yang seperti apa sih Kak? Apakah dia seorang anak-anak atau dia seorang tokoh? Bermacam-macam. Karena saking banyaknya ada seorang ibu, ada tante sendiri, bapak sendiri, ada abang dan kakak. Itu tadi untuk fenomena yang mungkin terjadi nih. Kalau untuk di negara kita ini sekarang, kita sudah berpindah tangan nih kepada pemimpin yang baru ya. Kita bisa coba nggak Kak
Caca menerawang bagaimana Indonesia ke depannya. Gimana nih ekonomi kita akan banyak pengangguran kah atau banyak di PHK kah atau bagaimana Kak? Akan ada PHK massal, ekonomi jelas makin menurun, tapi ada beberapa oknum yang udah kaya makin kaya, yang tutup mata dan tutup telinga dengan keadaan perekonomian Indonesia di 2025. Jadi korbannya tetap apa? Rakyat kecil. Makin banyak rakyat yang bersedih lah, tersiksa atau menjadi korban. Menjadi korban lah Ada itu. kita bilangnya. Itu memungkinkan akan membuat rakyat banyak yang sedih, jadi korban, jadi sengsara lah. Iya, pasti kembali lagi rakyat menjadi korban atas janji-janji manis oknum-oknum tertentu. Oke. Karena itulah kenapa kriminal di 2025 makin marak. Oke, kalau untuk perang nih Kak, kira-kira ada nggak Indonesia nih perang atau ya demonstrasi ugal-ugalan atau apalah pada negara tetangga atau negara lain? Nggak ada perang antar negara atau negara lain nyerang Indonesia, begitu juga sebaliknya tuh nggak ada. Tapi propaganda yang cukup mengagetkan ya. Berarti propaganda maksudnya antara orang-orang itu juga sesama itu juga ya? Saling tusuk menusuk, saling nyerang. Itu di bagian oknum atau di setiap pekerjaan atau di lingkungan mana Kak kira-kira? Oknum tertentu. Kalau dibilang daerah mana, hampir semua daerah, terutama pusat. Itu sebenarnya tujuannya apa Kak kira-kira? Untuk mendapatkan tenar kah atau apa? Balik lagi, kekuasaan dan keserakahan. Karena manusia ini tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Dia sudah mendapatkan sesuatu. Saya meyakini ya itu cukup buat dia, tapi karena memang dia punya sifat yang serakah, nggak cukup, ya itulah dia menghalalkan segala cara. Kadang manusia ini punya niat baik ketika mau mengerjakan sesuatu, tapi ketika sesuatu itu sudah ada di depan mata, kadang niat baik itu berubah jadi hal yang buruk negatif, ya. Dan merugikan orang banyak ya Kak. Dan merugikan orang banyak dan dia tidak peduli itu. Itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Ya. Tapi balik lagi. Karma itu instan. Oke. Gimana tuh Kak, bisa dijelaskan karma ketika kita mengorbankan orang lain demi kepuasan diri sendiri, demi keegoisan diri sendiri, demi nafsu diri sendiri, lihat karmanya itu pasti cepat. Kita bisa meninggi tapi tidak boleh menjatuhkan orang lain, mungkin seperti itu kali Kak. Benar, silakan bersinar, tapi tanpa harus mematikan sinar orang lain. Silakan kamu terbang tinggi, tapi jangan sampai kamu menjatuhkan orang lain agar kamu bisa terbang. Nah itu pesan untuk penikmat ganjil ya, yang lagi nonton nih sambil makan di rumah. Coba untuk kita sama-sama mentoleransi satu sama lain. Saling menghargai. Benar. Apalagi 2025 kalau untuk perang agama ya, kalau tadi ngomong toleransi, untuk perang agama itu udah sangat jarang. Oh, jadi lebih open minded dong manusianya? Yap. Ada sebenarnya ada kebaikannya, kelebihan, ada kekurangannya juga ya? Benar. Di tahun 2025? Benar. Selama memang tidak ada oknum yang mengadu domba. Tahu nih sebenarnya ya Kak Ca, seorang Kak Caca Caroline, banyak kejadian-kejadian yang Kakak terawang tuh tahun-tahun kemarin dan bulan-bulan kemarin itu ternyata benar. Maksudnya untuk logika masuk akal ya, dan ternyata apa yang Kakak terawang itu terjadi gitu. Sebenarnya Kak dari mana? Mungkin bisa diceritakan untuk penikmat ganjil misteri, awal mula Kak Caca bisa mendapatkan gift itu, atau bagaimana cara Kak Caca bisa menerawang hal-hal itu hingga itu benar-benar terjadi. Kebetulan orang tua dari papa, terutama nenek ya, itu dikenal sebagai pelaku spiritual dan paranormal di satu daerah. Saya nggak bisa sebutin daerahnya di mana. Dan itu cukup dikenal sekali. Turun ke
nenekku, which is itu mamahnya papaku, almarhum juga pelaku paranormal. Dan kakekku juga, kebetulan kakekku dari Dayak Kandangan, dan nenekku dari Banten. Jadi aku dapat keduanya. Awalnya sempat menolak, tapi nenekku pernah berpesan secara tiba-tiba, segimana keras kamu menolak, jika dia sudah memilih tuannya, kamu tetap dapat gitu. Apalagi saat nenekku masih ada, itu dia melakukan ritual yang menurutku unik ya. Jadi ada satu ritual di malam-malam tertentu sekitar jam 1 jam 2, nenek itu cuman menggunakan daleman doang, tanpa bra. Itu jalan mundur dari depan rumah, di halaman, itu jalan mundur ke samping, lewat samping, terus ke belakang, ke dapur, jalannya mundur sambil kibas-kibas rambutnya. Kebetulan rambutnya kan panjang banget dan putih gitu. Itu ada ritual-ritual tertentu seperti itu. Dan waktu masih kecil itu, kebetulan saya aktifnya itu saat malam hari. Mainnya itu di malam hari saat orang tidur tuh saya bisa bangun main sama boneka. Yang saya lihat adalah boneka ini semuanya berbicara. Umur berapa tuh Kak? Yang jelas itu kayaknya masih TK deh. Ini masih kecil itu. Terus kalau misalnya demam, saya itu melihat banyak kuntilanak di kamar. Lagi fisiknya lagi down ya? Lagi sakit. Tapi kalau normal sehat, sering dimimpiin main sama kuntilanak. Sampai akhirnya waktu masih bayi ya, ini cerita dari orang tua. Nenek uyutku itu saat mau meninggal minta saya dibawa ke rumahnya Untuk diturunkan. Kenapa harus Kak Caca? Karena kata papa bilang ke mama itu dia mau menurunkan, karena dia harus nyari tubuh yang siap, karena kan dia mau pergi. Jadi pegangannya itu harus mencari tuannya yang baru. Dan ternyata saya yang dipilih. Nah, untuk mengetahui terawangan itu Kak, dari mana? Kan saya ada turunan nih dari nenek uyut, dari nenek, dari kakek. Jadi dapat dari situ. Jadi karena memang dari nenek uyut aja pegangannya cukup kuat. Bahkan ada pegangannya yang belum saya terima. Belum terima, Tapi dia sudah memberikan sign lewat ketika saya foto di satu tempat atau di rawa-rawa, pasti ada sisik itu di belakang. Itu kalau foto ada nggak fotonya Kak? Fotonya ada sih. Nanti kita bisa kasih lihat ya kali ya. Dan itu saya cukup kaget karena sebelum itu terjadi, omku itu berbicara seperti ini, kamu harus datang ke sini, di mana pegangan nenek uyutku tuh ada di situ. Tapi aku jadi penasaran, apa yang benar-benar membuat Kak Caca jadi pengen, jadi ingin belajar gitu loh dari hal ini? Karena saya dipilih. Jadi mau semakin dewasa semakin mengerti lah akhirnya ya. Awalnya saya menolak gitu. Menolak keras, bahkan kayak saya berpikir gini, gue pengen normal, gue nggak mau gila. Kak, untuk menjadi seorang indigo nih, gimana lingkungan kakak itu, kakak bisa diterima nggak? Maksudnya pasti banyak yang bully atau apa? Awalnya tuh cuman keluarga aja yang tahu, karena memang zaman dulu kan ketika kita punya kelebihan seperti ini tuh pasti dibilang orang gila. Orang pasti menganggap aneh. Tapi ya itu tadi, saya tidak mempublish siapa saya, tapi justru orang lain yang mempublish saya ini siapa, yaitu Ki Pranalewu.
Nah, beliau mempublish saya karena menurut beliau saya berpotensi. Kenapa tidak ini digali terus-terusan dan saya diarahin lah. Diwejangin lah. Iya, diarahin, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ibaratnya saya ini sedang lapar, saya dikasih pisang sama beliau. Oke. Ya gimana saya mengolah pisang itu aja agar saya kenyang. Nah seperti itu sih. Jadi Menarik. ya, makanya kalau dibilang lingkungan kaget pasti kaget. Oh ternyata lo gini ya, oh ternyata lo gini ya. Kok nggak ngomong-ngomong? Ya nggak bisa ngomong aja gitu. Tapi jadi bukan berarti nggak punya teman kan? Tapi teman-teman tetap ini atau takut sama temen banyak, tapi mereka tidak tahu sama sekali. Oke, mending nggak usah dikasih tahu gitu. Mending nggak usah dikasih tahu. Gimana nih dengan hubungan asmara? Pasti kakak pernah pacaran dong. Ya pernah lah. Nah, gimana tanggapan pacar kakak terhadap dan kakak cerita? Nggak ada yang tahu. How to be? Pasti kakak lagi ada rasa nyaman nih. No, saya itu cukup tertutup. Oke. Cukup tertutup untuk urusan seperti ini ya, urusan pribadi atau urusan orang tua ke pasangan tuh cukup tertutup. Tapi lucunya para mantan selalu ketahuan. Ketahuan apa tuh? Kalau misalnya mereka macam-macam. Oh, bisa diterawang gitu ya? Enggak niat terawang sih. Tapi dikasih tahu. Dikasih lihat aja kayak nonton film gitu. Kamu memilih laki-laki yang salah gitu ya. Lihat ini kelakuan mereka ngapain, bahkan mereka membawa perempuan lain ke apartemennya. Waduh. Terus mereka check in. Waduh. Mereka ngapain. Kalau kata orang selingkuh itu mending gak usah aku lihat, tapi ini langsung bisa dilihat, lebih sakit hati ya. Dilihat padahal itu lintas benua. Waduh. Jauh loh padahal dia. LDR. Oh my god. Kebanyakan LDR dan jadi makanya saya nggak pernah mencari tahu lewat sosmed apa segala macam atau ngecek-ngecek handphone nggak. Tapi lihat sendiri aja kayak wah sampai akhirnya nggak ada yang ngaku. Tapi ya saya memilih untuk selesai. Kak, apa momen pertama nih Kak Caca bisa menerawang dan itu benar terjadi? Pas kapan dan bagaimana ceritanya? Banyak banget ya. Salah satunya yang tsunami di Jepang. Itu tahun berapa sih ya? Lupa. Itu terawangan di mana, Kak? Enggak, waktu itu saya belum dipublish sama KPL. Ketika saya mendapatkan vision, saya cuma diskusi sama KPL. Saya melihat ini loh, saya melihat ini loh, saya melihat ini loh, gitu. Dan itu terjadi. Itu benar terjadi. Benar terjadi. Sampai akhirnya mungkin KPL berpikir, wah ini anak ada potensi, makanya saya dikenalkanlah ke Ganjil Misteri. Nah, yang membawa saya ke Ganjil Misteri itu Kiprana Leo. Oke, disitulah mulai ya, banyak menerawang. Benar, yang saya anggap udah kayak bapak sendiri. Jadi dari situlah publik mengetahui saya dan penerawangan saat pertama kali bersama Ganjil Misteri juga banyak yang terbukti. Saya semakin kesini juga ketika saya mendapatkan vision pasti saya share di Instagram. Atau saya catat. Dan banyak itu yang komen-komennya. Ya banyak yang komen, tapi ketika tayangan ganjil tayang banyak juga yang hujat ya. Tapi itu resiko kan kita tidak bisa memaksakan orang, semua orang tuh untuk percaya dengan kita, prediksi dengan prediksi kita, dengan penglihatan kita, gitu loh. Jadi ya bagi yang percaya monggo, tidak percaya, yang nggak percaya juga saya tidak memaksakan. Tapi jangan jadikan saya menakut-nakuti. Tidak. Nah, Kak, selain itu ada lagi nggak, Kak? Mungkin yang
kakak meramal entah di mana dipanggil sama siapa yang ternyata itu benar? Saat kecelakaan pesawat di Pulau Seribu ya, Pulau Laki ya. Nah itu saya dihubungin sama salah satu teman yang kebetulan kapalnya itu dipinjam oleh petugas ya untuk mencari korban. Dan itu mereka sedikit kesulitan mencari korban. Jadi teman saya ini dan Basarnas itu menghubungi saya untuk mencari jatuhnya itu ada di mana. Si korban itu? Ya jatuhnya itu ada di mana dan harus cari di mana. Ketemu, saya bilang di balik pulau itu karena posisinya mereka, saya minta foto. Foto posisi mereka saat ini dan saya minta foto pulau itu. Dan saya bilang percuma kalian mencari sampai seminggu di situ juga nggak akan dapat karena jatuhnya itu di belakang bukan di depan. Oh alah, mereka nyarinya di depan ternyata. Ya, dan mereka minta tolong juga korbannya karena kan hancur ya. Korbannya itu siapa aja gitu biar mempermudah mereka untuk mencari identitas. Ya, saya kasih tahu ini bahkan ada yang baru nikah, ada yang anak kecil sama ibunya di situ, terus bayi, ada yang wanita hamil juga. Itu dapat kondisi semuanya. Oh my god. Iya, ada juga yang gempa Cianjur. Karena cukup parah dan saya datang ke tempat tersebut. Ternyata di balik mungkin kakak bilang itu suatu ujian lah buat kakak untuk mendapati gift ini. Ternyata berguna untuk membantu orang lain juga ya. Ya, apalagi kasus misalnya suatu pembunuhan. Nah, selain itu Kak, aku pernah dengar tuh katanya ada yang sempat untuk mengetahui bagian forensik tuh Kak. Kakak bisa nerawang dari situ. Tuh ceritanya kayak gimana sih Kak? Iya, jadi ada satu kasus ditemukan jenazah wanita muda. Terus kebetulan saya dihubungi, terus saya dibawa ke lokasi, saya melihat posisi terakhirnya dia begini. Sebelum posisi terakhirnya begini, dia ketemu si ini dengan kondisi yang dia hamil di luar nikah. Dan dia punya hubungan sama suami orang. Bisa sampai ke dalam-dalam bisa? Bisa, bahkan posisi terakhirnya dia itu pun saya dapat. Dan mereka tidak menjelaskan ke saya posisi terakhir ditemukan itu tidak seperti apa. Tapi ketika saya bilang posisi terakhirnya seperti ini dan mereka memvalidasi, ya seperti terbukti itu. kebenarannya. Dan itu terbukti kebenarannya. Tapi Kak Caca kuat banget ya. Maksudnya kuat sampai sekarang ya masih tetap lihat ceria nih walaupun ini tetap bersinar. Karena menurut saya lebih betah bermain dengan mereka yang tak terlihat daripada yang terlihat karena manusia itu lebih berbahaya daripada hal-hal gaib. Terima kasih penikmat ganjil sudah menyaksikan ramalan dan profilnya Kak Caca Caroline ya. Tadi penikmat ganjil sudah menonton tuh sampai habis dan sekarang mungkin bisa dibagikan Kak pesan ya dari sekitar prediksi kita tadi, prediksi Kak Caca mengenai tahun 2025 khususnya untuk akhir tahun ini nanti yang orang-orang akan bepergian, janganlah. Kemudian untuk di sepanjang tahun 2025 untuk waspada. Oke, bisa dibagikan pada penikmat ganjil sebelah sini. Oke. Jangan selalu melibatkan gaib di setiap kejadian yang terjadi. Karena kejadian besar yang terjadi kadang tidak ada campur tangan gaib, justru karena ulah manusianya sendiri. 2025 kurangi keserakahan atau kamu yang akan menjadi korban.
Oke, terima kasih Prikmat Ganjil Misteri sudah menonton tayangan ini. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal bahaya ya Kak ya. Hal-hal yang berbahaya. Ya. Terima kasih juga buat Ganjil Misteri. Semoga makin sukses, Amin. penontonnya makin gokil, timnya makin solid, studionya juga keren ya, studio baru. Reporternya juga. Terima kasih, kamu jangan ganti-ganti lagi. Ya. Oke, terima kasih Prikmat Ganjil Misteri karena sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya karena akan banyak sekali tayangan-tayangan misteri yang akan dibagikan oleh YouTube Ganjil Misteri. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Terima kasih Kak Caca. Terima kasih juga ya.